Kalau ribuan semua, kok nggak buat satu almari tuh, satu triliun. Padahal pikir-pikir kita, wah, 1 triliun suruh meninggalkan Islam. Kadang-kadang kalau orang semacam itu tidak semudah langsung misalnya dikasih uang sebanyak itu langsung, pasti dia tuh diuji dulu 1 triliun ya. Walaupun 1 triliun dengan meninggalkan agama kita yang agama yang hak yang benar, itu tetap sama nangkulila. Sama nangkulila. Dunia itu kecil, dunia itu murah. Maka sampai Rasul pun memberi motivasi kepada kita, 1 huruf Al-Quran itu walaupun itu hadisnya itu enggak, Al-Harfun Al-Quran yang khairun dunya wa ma fiha. 1 huruf Al-Quran nilainya menurut Allah dan Rasulnya itu nilainya lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Itu 1 huruf Al-Quran. Tuh. Lah ini meninggalkan agama Islam hanya 1 triliun. Lah, makanya terus sama nangkulila. Maka sehingga dikatakan oleh Allah, babi sama yustarun. Seburuk-buruknya perbuatan itu adalah orang yang menjualkan agama. Jangan bapak-bapak. Kalau berjuang untuk bangsa dan negara silakan. Jangan sampai gara-gara partai, gara-gara partai ya agamanya tertinggal. Gara-gara jabatan agamanya masa bodoh. Ya, gara-gara yang lain, ya, ini kan banyak macam itu zaman sekarang. Karena seakan-akan dunia yang dimiliki, dunia yang diperoleh itu seakan-akan bisa membahagiakan. Padahal dia pikir, manusia hidup awal dunia dan nanti ke alam akhirat semuanya namanya bisa. Itu hasibu satu wabalan muhassabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Ini sebagai nasihat untuk kita semuanya. Barangkali ada yang didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Bisa jam 7.3 menit. Masih lama? Ya. Masih lama. Ya, ada. Yuk. Kita terus sama-sama memahami betul Al-Quran ini, ya. Ada, kita lanjutkan kalau nggak ada. Ya, apa-apa. Ada ya. Jadi yang penting kita istiqomah, walaupun toh jamaahnya tidak maksimal, nggak apa-apa. Tuh, hanya karena tidak mengatakan orang itu kelompok yang sedikit itulah yang dimanapun kebaikan itu ada orang yang sedikit tidak banyak. Tapi kalau giliran yang tidak baik, wah ya manusianya bukan sedikit banget. Coba kalau ada misalnya pertunjukan atau itu dangdut atau yang begitu kan, enggak ya konsep ya, semacam-macam dah. Itu bahasa juga udah datangnya udah berbondong-bondong. Udah biarin aja, ngomong aja. Yuk kita tidak usah terpengaruh dengan hal itu. Kita akan kembali dan akan mati meninggalkan alam semesta ini. Mari kita kalau nggak ada yang kita lanjutkan dulu. Lantas sabanna dan janganlah kamu mengira al-ladina kepada orang-orang yafrahuna yang senang-senang bima dengan sesuatu atau yang mereka lakukan wa yuhibbuna dan mereka itu wa yuhibbuna dan mereka itu senang-senang ayyuhmadu untuk dipuji bimalah dengan sesuatu lam yaf'alu yang mereka tidak melakukan. Fala tahsabannahum, maka janganlah kamu mengira kepada mereka bimafazatin dengan mendapatkan balasan
minal adabi berupa siksaan. Walahum dan bagi mereka adabun berupa siksaan alimun yang menyakitkan. Ya. Baik bapak-bapak, ini bahasanya la tahsabanna. Jadi dikasih lafal mudhaf. La tahsabanna alladziina, membacanya kalau membaca tajwidnya la tahsabanna, ditahan ya. Makanya artinya gimana ya kalau ngajarkan yang cara bahasa yang gampang itu. Ini arti bahasa tauhid. Janganlah kamu sekali-kali itu mengira gitu. Cuma ya, pokoknya intinya situ. Jangan sekali-kali kamu mengira kepada orang-orang itu bersenang-senang. Ya, yang melakukan sesuatu yang semuanya seni. Ayo ibuna, ayo maju. Mereka senangnya apa? Dipuji. Makanya jangan Pak, orang dipuji. Padahal bima lam yaf'alu, mereka itu tidak melakukan. Mereka tidak melakukan, tapi dia dipuji-puji bahwa itu perbuatan dia. Nah sekarang kan gitu. Jadi apa ya? Nah, masih mengambil perbuatan hak lain, tapi diakui dia. Karena dia kepengen dapat pujian. Itu apa? Apa namanya sih? Sabotase apa lagi? Bahasa orang ya kira-kira itulah. Jadi mengambil haknya orang, tapi dia tidak melakukan. Dia kepinginnya dipuji dengan perbuatan itu. Nah, sekarang kan banyak. Mereka itu ya gitu. Dia malah jangan. Terus juga begitu. Janganlah kamu mengira kepada mereka bima wajib bilang ada perbuatan-perbuatan itu bisa apa? Bisa menyelamatkan dari siksa. Tidak bisa. Bima fajatin itu bahasanya tuh menyelamatkan bisa. Ya. Fajah itu artinya kan apa namanya untung. Makanya diterjemahkan tafsirnya di sini adalah bima fajatin. Saya di sini diartikan dan ya yang tadi pasnya itu fajatin. Ya, bimakanin dan junafi artinya yang menyelamatkan dia. Bisa. Ya. Dianggap perbuatan dia itu akan menjamin menyelamatkan dia. Kalau di dunia bisa. Kebetulan punya kedudukan perbuatan apa saja yang dilakukan perbuatan yang salah karena dia itu tidak kena sanksi dari aturan hukum. Karena apa? Nah, punya jabatan, ya. Punya jabatan, punya kedudukan, punya pengaruh, akhirnya semuanya lolos. Apakah begitu nanti di hadapan Allah? Tidak. Dalam tenang saja. Dia yang bercepat-cepat puaskan. Dia tidak memikirkan rakyat sekarang barangkali ya rakyat yang dia itu semakin, yang miskin semakin miskin barangkali. Yang sekarang kan itu banyak. Tuh. Dan ekonomi belum pulih dan sebagainya. Tapi sekarang masalah haji aja sudah susah. Haji Indonesia sudah susah. Haji sudah mundur berapa tahun, ya, dan kemudian sekarang lebih susah lagi. Sekarang itu antrian itu mundur kurang lebih biasanya itu 20 tahun, sekarang 35 tahun. Baca bapak kalau sudah daftar, sudah dapat porsi yang kira-kira asalnya rencananya 20 tahun, bukan? Nanti kan bisa 35 tahun, ya. Ya mudah-mudahan nanti, tapi jangan kecil hati. Allah kalau menghendaki ya semuanya mudah, tidak ada masalah. Karena itu adalah perintah Allah, kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya kalau kita misalnya tiba-tiba, misalnya ya, kita sudah punya porsi, sudah niat kepingin berangkat haji dan sudah diiringi dengan menabung dan sebagainya. Ternyata nggak sampai umur, udah dianggap sudah berhaji. Karena apa? Karena memang kondisi waktu dan menangkai itu. Nah oleh sebab itu orang-orang yang menyangka semacam itu kata Allah, walahum adzabun alim. Mereka pantas nanti merasakan siksaan yang sangat pedih. Ini harus yakin loh. Harus kita punya keyakinan. Semua yang saya sampaikan ayat Al-Quran yang kita kaji ini kunci pokok hati kita, yakin kita. Kalau kita ragu-ragu dengan ayat yang kita baca, masuk ayat yang kita baca, maka itulah yang perlu kita paksa
kita membimbing hati kita. Karena kalau kita contoh tadi semacam contoh tadi, yang misalnya ancaman Allah, terus pahala, terus orang-orang yang perbuatan semacam itu semuanya melalui keyakinan. Nah, kalau tidak yakin walhum adzabun alim, jangan sampai mana sisaannya. Sampai sekarang juga tidak datang, tidak kita rasakan, jangan. Itu menentang aturan Allah, menentang kekuasaan Allah. Allah Taala telah murka untuk bila subhanahu. Kita harus yakin bahwa semuanya itu yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah benar, pasti benar. Ya, Bapak-bapak, kalau masalah Al-Quran harus kita yakini benar. Beda dengan yang Al-Quran, misalnya apakah fikih, apakah saya tidak ada. Padahal kalau Al-Quran pasti benar. Tergantung kita sejauh mana iman kita menerima nasihat dari Al-Quran. Kalau orang yang beriman tidak perlu direkayasa. Makanya kita berusaha mengambil contoh sahabat yang siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah tidak pernah dia itu bertanya atau melawan atau melawan, tidak pernah. Walaupun toh tidak bisa diterima dengan akal. Salah satu contoh yang banyak mereka tidak percaya kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu yang pertama kali percaya Abu Bakar. Kan tidak bisa diterima dengan akal. Lalu perjalanan sebentar dan zaman itu zaman masih kondisi barangkali teknologi belum maju. Kok bisa dari tidak ada semalam sampai Masjidil Aqsa, terus sampai Sidratul Muntaha? Kapan perjalanannya? Subuh sudah kembali di masjid lagi. Ya kan itu. Nah, terus diceritakan kepada mereka tidak ada yang percaya. Kenapa? Lalu Muhammad itu gila kan gitu banyak gitu. Kok mengada-ngada? Kamu aja belajar dari mana? Siapa yang masih tahu? Dan semuanya gitu. Tapi Abu Bakar tidak pernah dia itu meragukan. Pasti yang disampaikan Rasulullah adalah benar. Nah, kita juga harus belajar dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakin bahwa itu adalah benar dan pasti itu akan terwujud dan terjadi sesuai dengan waktunya. Sudah waktunya. Sekian, tutup Bapak-bapak. Tutup ya. Udah tinggal menit. Kalau ada yang tanyakan nggak apa-apa, kalau nggak ada ya udah selesai itu. Ya, ini baru pertemuan pertama setelahnya Ramadan ya. Sudah mau Idul Adha lagi. Idul Adha lagi. Semoga kita diberi umur panjang yang bermanfaat. Mudahkan rezekinya, beri kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang mendapat ridho dan hidayah dari Allah sampai akhir hayat kita mendapat husnul khatimah. Itu yang harapan kita bersama, Pak ya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.